Wahai bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, mendengarkan hadis penutup ini kita husnul khotimah ya, yaitu melakukan apa yang harusnya kita lakukan, menyambut seruan dari hadis-hadis yang sebelumnya sudah kita simak, kita dengar, dan kita termasuk orang yang paling di depan dalam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruhnya saudara dan sahabat tercinta? Siapa yang menyangka hari ini adalah hari terakhir kita menguraikan, membaca dan menguraikan, membedah hadis yang penutup daripada kitab Al-Arba'un fi Thughuril Murabatah bi Baitil Maqdis wa Aknaf Baitil Maqdis. Hadis yang ke-40 ini semoga saja menjadi husnul khatimah kita semua dalam menambah ilmu dari kitab ini. Bukan berarti pengajian kita selesai, karena kita faidha faragta fansab, bila kamu sudah selesai maka fansab, garap yang lain. Bila yang ini sudah tuntas maka yuk kita tuntaskan buku lain, kitab lain, hadis lain, tajuk yang lain, materi yang lain. Sekarang pada hadis yang ke-40 ini temanya atau tajuknya adalah targhibun nisa fis sadaqati wal infaqi fi sabilillah. Targhibun nisa, memotivasi para ibu-ibu, para emak-emak fis sadaqati wal infaq, agar mereka mengeluarkan sedekah dan berinfak fi sabilillah. Okey, tolong dengarkan kajian kami di hadis yang ke-39. Kami sempat sedikit mengulang kembali ya, perbedaan antara sedekah dengan infak fi sabilillah. Nah, kita tahu di dalam hadis ini kenapa dikhususkan tentang ibu-ibu, emak-emak? Karena kata Nabi, yang paling banyak dari umatku nanti di dalam neraka Allah adalah kaum ibu-ibu, kaum perempuan, para emak-emak. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, padamkan oleh kalian api neraka itu dengan sedekah kalian. Saudara dan sahabatku yang tercinta, mari kita dengarkan hadis ini terlebih dahulu. An Abdurrahman bin Abis, dari Abdurrahman bin Abis. Qala, dia berkata, sami'tu Ibn Abbas qilalah, aku mendengar Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, qila lahu, ada yang bertanya kepadanya. Waktu itu beliau ditanya, beliau tentu saja sudah menjadi guru umat. Nah, apa pertanyaan yang disampaikan kepada beliau? Asyahid tal'ida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai guru kami Ibnu Abbas, pernahkah engkau dulu menyaksikan solat Id atau hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Menjawablah Ibnu Abbas, ya, tentu saja. Walaula makani minas sighari ma syahidtuhu. Kalaulah aku, ya, posisiku, umurku, usiaku saat itu belum lagi di usia yang matang, masih usia kecil, masyahidtuhu, ya, aku tidak akan pernah menyaksikannya. Maksudnya apa? Kalau saya masih di bawah balita, nggak akan pernah saya bisa menyaksikan. Tapi alhamdulillah sudah usia anak-anak, ya, sudah usia anak-anak, ya, mungkin usia 7 tahunan ke atas, berarti kan sudah mengerti, sudah paham. Nah, masyahitu hatta atal alama alladhi inda dari Kathir ibn Salt, sehingga Nabi mendatangi sebuah tempat yang sudah dikasih tanda, alladhi inda dari Kathir ibn Salt, yang di mana tempat itu berada di dar atau di kampungnya Kathir bin Salt, ya. Jadi ada tanda sebagai simbol, di sini loh kita mau sholat Id, gitu ya. Di sini tempatnya dikasih tanda alam oleh Rasulullah atau oleh para sahabat, sehingga disepakati orang-orang berdatang ke sana untuk melaksanakan Id. Fasallah, lalu Nabi sholat di situ, di tempat itu. Thumma khatabah, lalu Nabi naik ke mimbar dan memberikan khutbah. Thumma atan nisa, kemudian Nabi SAW langsung mendatangi para ibu-ibu. Ini unik ya, Nabi langsung mendatangi para ibu-ibu. Wa ma'ahu Bilal, dan Nabi didampingi oleh Bilal bin Rabah. Fawa'adhahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bis sadaqah. Saat Nabi sudah dekat dengan para ibu-ibu, Nabi memberikan kepada mereka mau'izah, pelajaran.
Wa dzakkarahunna, Nabi mengingatkan kepada mereka tentang bagaimana kehidupan akhirat, ya. Nabi mengingatkan kepada mereka tentang bagaimana nanti surga, bagaimana neraka. Dan Nabi mengingatkan kepada mereka apa yang bisa menyelamatkan mereka. Wa amarahunna bis sadaqah. Lalu Nabi menegaskan dan menginstruksikan, bersedekahlah kalian agar kalian selamat di kehidupan berikutnya. Karena mayoritas umatku yang akan ada dalam neraka adalah para wanita. Selamatkan diri kalian dari neraka Allah dengan sedekah. Itu intinya. Fara'aituhunna, maka kata Ibnu Abbas, aku menyaksikan para ibu-ibu itu, para emak-emak setelah mendapatkan nasihat langsung dari Rasulullah, yahwina biaidihinna, menjulurkan mereka, ya, memanjangkan mereka tangan-tangan mereka, yakdzifnahu fi thawbi Bilal, mereka memasukkan harta sedekah mereka ke dalam thawbi Bilal. Nah, thawbi Bilal itu karena zaman itu pakai jubah, ya. Jadi ibaratnya Bilal mengembangkan jubahnya bagian depan. Jubah orang-orang Arab dulu itu kembang besar, ya. Jadi ketika dibuat seperti seolah-olah kain sarung gitu, ya. Seolah kain sarung yang diangkat begini, para ibu-ibu bisa memasukkan harta-harta sedekah mereka ke dalam pakaiannya Bilal. Tsumman talaqa. Setelah semuanya selesai, intalaqa, Nabi pun beranjak dari tempat ibu-ibu itu, huwa wa Bilal, Nabi Muhammad dan Bilal, ila baitihi, ke rumahnya beliau. Dihitung uangnya, ya, dihitung harta yang telah diterima dari para emak-emak. Wahai hamba-hamba Allah, pertanyaannya, kenapa para emak-emak disebutkan secara khusus dan Nabi datang ke sana? Maaf, karena secara umum para emak-emak ini sangat perhitungan. Coba aja kalau emak-emak umum, ya, belanja mereka ke pasar, harga cabai, harga sayur pun masih ditawar, ya. Harga ikan beda 1.000 saja masih ditawar, beda 500 perak saja masih dipertimbangkan. Itu ciri khas ibu-ibu. Kita nggak bisa juga menyalahkan mereka. Tapi dalam mengeluarkan sedekah dan infak, memang kebanyakan para emak-emak berfikir lebih banyak. Namun Nabi Muhammad dengan datang langsung kepada ibu-ibu, memberikan nasihat dari hati ke hati, sehingga terketuklah hati mereka dan mereka pun mengeluarkan infak dan sedekah. Ibu-ibu kalau sudah bersedekah, kadang-kadang, ya, apalagi terpancing perasaannya, terpancing emosinya, lebih menakjubkan dari bapak-bapak. Gelang yang melingkar di pergelangan tangannya akan dilepaskan, cincin yang ada di jari-jarinya akan dilepaskan, ya, bahkan anting-anting kalung dilepaskan. Spontanitas ibu-ibu ini, apalagi kalau sudah ada iman di dalam dadanya, bisa-bisa boleh diajak bertanding dengan bapak-bapak, ya. Namun secara umum kalau ibu-ibu tidak disentuh langsung maka ibu-ibu ini cenderungnya fikirnya banyak. Oh, masak di dapur lah, mau beli inilah, mau beli perkakas inilah, mau ngecat rumah lah, mau ada tujuan inilah semacamnya, sehingga pikirnya banyak. Sekali lagi, ibu-ibu ini kalau tidak dimotivasi secara langsung, cenderungnya bakhil, cenderungnya pelit untuk urusan yang seperti ini. Tapi kalau untuk urusan dunia, untuk beli ini, beli itu, beli perkakas, beli perabot, beli emas, cepat, nah ibu-ibu, ya, buat rumah, beli tanah semacamnya cepat. Tapi kalau untuk begini berat, maka perlu disentuh secara langsung. Dan cara dan bentuk penghargaan kepada para ibu-ibu hendaknya dikhususkan bahasa khusus kepada mereka. Seperti yang disampaikan oleh dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, apa kata para emak-emak? Kami cemburulah melihat Rasulullah SAW mengkhususkan hari untuk ngaji dengan bapak-bapak. Kami juga pengen dapatkan hari khusus. Akhirnya Nabi SAW menyediakan waktu khusus buat para ibu-ibu mendengarkan kajian langsung dari Rasulullah SAW. Jadi satu hari dalam satu minggu untuk para bapak-bapak, satu hari dalam satu minggu untuk para emak-emak. Nah, di kajian Idul ini, di sini tidak dijelaskan Idul Fitri atau Idul Adhanya, Nabi Muhammad SAW menghampiri ibu-ibu, ya, menghampiri ibu-ibu
tentu saja setelah khutbah bubar, ya. Dan para bapak-bapak yang sudah lama mendampingi Rasulullah hari-harinya kemana-mana bersama Rasulullah, sudah ada imannya sudah sangat kuat dan kokoh, sehingga mereka ditugaskan oleh Rasulullah, dikumpulkan infak sedekahnya langsung oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi para emak-emak yang jarang dengarkan kajian langsung dari Rasulullah SAW, Rasul saat itu beri kehormatan kepada mereka, didatangi langsung, disentuh langsung hati dan perasaannya, dinasihati langsung dan didoakan. Ibu-ibu mana yang akhirnya tidak tergerak, semuanya bergerak. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ini kita, wahai bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, mendengarkan hadis penutup ini kita husnul khotimah, ya, yaitu melakukan apa yang harusnya kita lakukan, menyambut seruan dari hadis-hadis yang sebelumnya sudah kita simak, kita dengar, dan kita termasuk orang yang paling di depan dalam beramal. Insya Allah, ya, kita tetap tidak akan pernah membiarkan Palestina. Kita ingin tidak termasuk dalam sumpah. Apakah bapak ibu ada melihat bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu fakara dan masakin mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke langit di Gaza sana, dan mereka menatap langit, ya Allah, siapapun umatmu yang menelantarkan kami, yang membiarkan kami dan tidak membela kami, tidak menolong kami, tidak membersamai kami, jangan engkau beri mereka syafaatmu nanti pada hari kiamat. Ini doa rakyat jalur Gaza yang dizalimi, yang dihabisi, yang dimusnahkan masa depan mereka. Mereka berdoa, yang mereka minta adalah jangan engkau beri mereka syafaatmu ya Rasulullah, jangan engkau lihat mereka, jangan pedulikan mereka, karena mereka tidak pedulikan kami, karena mereka tidak melihat kami. Masya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada doa yang mengerikan ini, doa dari saudara kita yang dizalimi di jalur Gaza Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Insyaallah Uzma Care for Free Palestine hadir untuk menjembatani kita semua, dan kita senantiasa tampil dengan agresif, dengan sportif, dengan amanah dan sangat transparan, menyalurkan setiap bulannya, dan sudah beberapa bulan belakang ini kita dikasih izin oleh Allah bisa menyalurkan di angka 1 miliaran ke atas setiap bulan, dan kami selalu mengirimkan laporan, foto, video, dokumentasi dari penyaluran dan pendistribusian di lapangan, sehingga ini menimbulkan kepuasan batin kepada seluruh orang-orang yang menitipkan infak fisabilillahnya melalui Uzma Care kami. Barakallahu fikum. Di 716-7684-003 Uzma Care atas nama Uzma Care Bank Syariah Indonesia. Semoga Allah muliakan kita, mencintai kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali di pengajian kita berikutnya, di ta'lim khusus kita berikutnya, dan insya Allah nanti tim kami akan mempersembahkan acara spesial sebagai murajaah dan evaluasi dari kajian kita, kitab Al-Arba'un fi Thughuril Murabatah bi Baitil Maqdis wa Aknafi Baitil Maqdis. Insya Allah mungkin ada kuis, ada pertanyaan, atau ada apa, dan insya Allah tentu saja ada hadiah dan ada penghargaan dari kami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.